Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah di chapter lalu Bonnie bertemu Vegapunk asli, dia baru menyadari suatu hal yang berbeda, yaitu kepala Vegapunk yang super besar sudah tidak ada. Nah, di flashback 22 tahun yang lalu, kepala Vegapunk sudah sangat besar. Tapi itu belum seberapa, karena saat itu dia belum menyimpan informasi dari perpustakaan Ohara. Jadi Vegapunk yang dilihat Bonnie ketika kecil adalah Vegapunk yang sudah mendapatkan informasi Ohara itu. Dan bisa dibayangkan betapa besar kepalanya saat itu. Bahkan di sini Jinbe juga berkata pernah mendengar rumor jika Vegapunk adalah sebesar raksasa. Vegapunk pun menjelaskan bahwa keanehan yang terjadi pada dirinya adalah karena buah Nomi-Nomi. Ya, itu adalah buah yang sangat cocok untuk Vegapunk karena membuatnya bisa menyimpan banyak memori. Bahkan di sini dikatakan hingga tidak terbatas. Kemampuan penyimpanan data yang tak terbatas itu didukung dengan kejeniusan otaknya yang bisa memproses segalanya dengan cepat karena Vegapunk memang terlahir jenius. Nah, bagaimana jika orang biasa yang tidak jenius memakan buahnya Vegapunk ini? Mimin rasa sih hasilnya tidak akan begitu bagus. Dia hanya akan menjadi server untuk menyimpan data, tapi tidak bisa memproses atau mengolah data-data yang masuk menjadi sebuah penemuan baru. Iya, kembali pada Vegapunk. Karena ukuran otak di kepalanya yang terus membesar, hal itu tentu akan mempersulit pergerakannya. Ilmuwan jenius itu pun memutuskan untuk memotong kepalanya dan menyimpan otaknya itu di dalam sebuah ruangan yang diberi nama Punk Record atau catatan Punk. Dan ukuran dari Punk Record sudah terlihat sangat besar. Otaknya Vegapunk itu terletak di bagian atas pulau Egghead. Ya, jadi nama Egghead yang berarti kepala telur itu bisa diambil dari bentuk kepalanya Vegapunk yang memang bulat seperti telur. Nah, Luffy yang mendengar Vegapunk telah memotong otaknya beranggapan jika ilmuwan itu sekarang sudah jadi bodoh karena berjalan tanpa adanya otak. Hal itu pun dibantah oleh Vegapunk. Dia berkata saat ini sudah menggunakan semacam antena yang berbentuk apel di kepalanya. Dengan antena itu Vegapunk bisa mengakses isi otaknya dari jarak jauh sekalipun. Lalu ternyata tidak hanya Vegapunk asli yang melakukan itu. Keenam Vegapunk yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka saling berbagi pengalaman dengan satu otak. Jadi jika salah satu Vegapunk melakukan suatu hal, Vegapunk yang lain akan merasakan pengalamannya. Ya, ternyata otaknya Vegapunk tidak dipotong-potong ya, melainkan hanya dibuat server dan diakses secara wireless oleh para Vegapunk. Hal itu tentu sudah menjawab mengapa hanya butuh satu Vegapunk saja untuk makan. Luffy yang mendengar penjelasan Vegapunk malah teringat dengan jurus ninja yang membuat jumlah ninja bisa bertambah. Ya, itu adalah Kage Bunshin. Tapi hal yang ditangkap Luffy itu ada benarnya, karena jika mengaitkan dengan jurus Kage Bunshin-nya Naruto, jurus itu bisa memberikan pengalaman kepada Naruto ketika Bunshin-nya hilang. Lalu di sini Vegapunk menyatakan punya mimpi untuk membagikan informasi otaknya itu kepada seluruh dunia agar bisa diakses oleh semua orang dan orang-orang itu juga bisa menambahkan informasi. Hal itu membuat Chopper takjub karena akan membuat semua peneliti mendapatkan akses ilmu pengetahuan yang bagus. Tapi menurut Jinbe, mimpi Vegapunk punya suatu kelemahan, yaitu terkait privasi. Ya, karena rasanya tidak nyaman jika ada orang lain masuk ke dalam pikirannya. Tapi menurut Vegapunk, ilmu pengetahuan tidak akan maju jika masih mengkhawatirkan hal seperti itu. Dia pun siap berkorban agar mimpinya bisa terwujud. Nah, mimpi Vegapunk itu terdengar seperti cikal bakal internet, di mana setiap orang bisa mengakses informasi dan menambahkan informasi tertentu. Ya, setelah mendengar mimpi Vegapunk, Bonnie malah jadi tak senang. Dia menganggap Vegapunk sebagai ilmuwan gila yang rela mengorbankan diri demi ilmu pengetahuan. Dan karena itu pula Vegapunk rela mengorbankan Kuma untuk dirubah menjadi senjata robot yang tidak punya hati. Bonnie pun menodongkan pedang laser yang dia temukan di tempat pembuangan. Vegapunk yang melihat pedang itu memperingatkan Bonnie bahwa itu adalah produk gagal. Tapi Bonnie membantah. Dia menyatakan pedang itu tajam, dia sudah mencobanya sendiri.
Jinbe berusaha menenangkan Bonnie dan menyatakan bahwa menghabisi Vegapunk hanya akan menambah jumlah musuh dan juga menambah masalah. Lalu Vegapunk menjelaskan bahwa kegagalan pedang itu adalah akan mendatangkan serangga dalam jumlah besar. Dan benar saja, rombongan serangga pun datang. Bahkan serangga itu terlihat cukup besar. Bonnie jadi ketakutan dan akhirnya pingsan. Lalu Vegapunk jadi teringat tentang salah satu hasil penelitiannya yang gagal. Ilmuwan itu mendengar informasi tentang adanya naga lain selain Kaido. Vegapunk pun menyatakan jika buah itu adalah buah gagal yang dia tinggalkan di Punk Hazard. Buah itu dia buat berdasarkan faktor garis keturunan Kaido, tapi hasilnya tidak memuaskan untuknya. Luffy pun membantah Vegapunk. Dia menyatakan bahwa Momonosuke bisa berubah menjadi naga yang hebat dan juga bisa menyemburkan api. Vegapunk bertanya, apa warna naga itu? Luffy menjawab, pink. Iya. Mendengar jawaban itu, Vegapunk jadi frustasi dan dia membenturkan kepalanya. Menurutnya itu adalah kegagalan yang fatal. Selanjutnya Luffy bertanya tentang robot kuno di hadapannya. Dia menganggap robot itu adalah buatan Vegapunk. Luffy pun meminta agar robot itu bisa bergerak. Tapi ternyata robot itu bukan buatan Vegapunk. Itu berasal dari teknologi 900 tahun yang lalu. Dan 200 tahun yang lalu robot itu menyerang Mariejoa. Tapi serangan robot itu terhenti karena kehabisan bahan bakar. Para ilmuwan tidak ada yang tahu bahan bakar macam apa yang digunakan oleh si robot. Pemerintah dunia yang merasa diserang memerintahkan untuk menghancurkan robot itu. Tapi karena masih penasaran, para ilmuwan tidak menghancurkannya. Dan keberadaan robot kuno di Pulau Egghead tidak diketahui oleh pemerintah dunia. Nah, di tempat lain Vegapunk Saka juga memberikan penjelasan yang sama kepada kelompok Sanji. Dan ketika mendengar itu, Robin tahu bahwa si robot menyerang pada masa di mana manusia ikan didiskriminasi. Lalu para Vegapunk berusaha membuat robot Vegaforce dengan teknologi yang sama seperti robot kuno. Tapi sumber energi yang digunakan tetaplah berbeda. Ya, di sini ada suatu misteri tentang sumber energi khusus yang belum diketahui oleh Vegapunk. Padahal dia sudah membaca semua buku-buku Ohara. Hal itu mungkin berkaitan dengan Nika. Ya, sosok Nika adalah legenda bagi orang yang terdiskriminasi seperti ras manusia ikan. Bahkan Husu menyatakan tentang sosok Nika kepada Jinbe yang merupakan salah satu manusia ikan. Dan di sini mungkin energi dari robot itu yang belum diungkap oleh para ilmuwan adalah energi yang hanya berasal dari Nika. Ya, menarik untuk dinantikan. Selanjutnya dari ruang kontrol, kelompok Sanji melihat keberadaan Luffy yang berhasil selamat serta sudah ada di pulau yang sama dengan mereka. Lalu di sini Usopp mengenali Bonnie sebagai seorang bajak laut juga. Selanjutnya Vegapunk berkata bahwa dia sudah melakukan hal buruk kepada Bonnie. Luffy pun meminta Vegapunk untuk meminta maaf. Tapi sepertinya ada hal yang belum dijelaskan oleh Vegapunk. Dan ilmuwan itu juga akan memberikan sesuatu kepada Bonnie. Nah, mungkinkah yang akan diberikan Vegapunk itu adalah ingatan Kuma? Iya, sepertinya hanya itulah yang membuat Bonnie bisa memaafkan si Vegapunk. Lalu di sini Vegapunk meminta Luffy untuk membawanya keluar dari Pulau Egghead. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat menarik. Vegapunk yang telah lama bekerja untuk pemerintah dunia kini memutuskan untuk melawan secara terang-terangan dan dia ingin pergi bersama bajak laut. Ya, tampaknya itu jalan terbaik untuk dirinya agar bisa selamat. Karena jika tetap ada di Pulau Egghead, tentu nyawanya akan dalam bahaya. Lalu jika Vegapunk ikut Luffy, maka kemungkinan besar dia akan kembali ke Pulau Elbaf. Ya, tentu menarik untuk menantikan petualangan Luffy di pulau para raksasa itu. Selanjutnya di wilayah perbatasan Pulau Egghead terlihat kapal CP0 dihadang oleh robot monster laut. Di sini terlihat sudah ada pertarungan. Ada monster laut yang sudah tumbang, tapi sebagian besar dari mereka masih bisa bertahan. Para CP0 berkata mereka datang untuk dua misi. Pertama untuk mengembalikan Serafim Kuma dan kedua untuk menangkap Bonnie. Tapi Saka yang mendengar laporan kedatangan CP0 memutuskan untuk tidak menerima mereka karena sedang ada bajak laut di pulaunya pemerintah dunia itu.
Ya, tampaknya Rob Lucci dan yang lainnya belum tahu jika kru topi jerami ada di Pulau Egghead. Mungkin jika dia tahu bahwa ada salah satu Yonko di tempat itu, dia akan merubah rencana. Karena tentu tak mungkin bertarung melawan Yonko dengan armada yang dia bawa saat ini. Sementara itu, Nami dan Usopp langsung panik ketika mendengar nama Rob Lucci. Tapi Sanji terlihat lebih percaya diri untuk melindungi Robin. Selanjutnya kita beralih ke markas Revo Army. Di sini Kuma yang masih dalam tahap perbaikan tiba-tiba bangun. Dia seperti mendapatkan perintah khusus untuk datang ke suatu tempat. Semula Mimin mengira jika Kuma terpanggil oleh Vegapunk karena orang yang memodifikasinya itu sedang dalam bahaya. Tapi jika dicermati lagi, para Vegapunk juga belum ada yang tahu jika CP0 akan menghabisi mereka. Hal itu bisa kita lihat dari sambutan hangat Lilith kepada Lucci yang ingin agar anggota CP0 itu dibolehkan masuk. Jadi tampaknya ada hal lain yang membuat Kuma langsung berlari cepat seperti itu. Namun karena kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, Kuma berulang kali terjatuh. Dragon dan Ivankov terlihat sangat emosional melihat kondisi Kuma yang sangat menyedihkan itu. Oke, itu aja segmen real review untuk chapter kali ini ya. Untuk minggu depan libur dulu guys. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!